Satu ngambil kamera aja sampai kayak gitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kebetulan Pasio kita sampai di tol Mojokerto, ya, Surabaya Mojokerto di kilometer 735 ya, 735. Nah, kebetulan cuaca hujan cukup deras ya dan berkabut. Sampai jarak pandang ya kira-kira masih bisa terlihat 50 meter ya perkiraan. Nah, di sini saya mau cerita. Nah, sekedar cerita. Banyak sekali kendaraan menghidupkan lampu hazard ya, lampu hazard di jalan seperti itu dan diikuti oleh yang lain. Nah, ini sering menjadi apa ya istilahnya perdebatan soal lampu hazard dihidupkan di jalan tol saat hujan seperti itu. Ada memang yang istilahnya sah-sah saja ya menghidupkan seperti itu dengan tujuan biar terlihat oleh pengendara yang lain gitu ya, atau mudah untuk memantau pergerakan kendaraan atau seperti apa gitu ya. Akan tetapi fungsi dari hazard sendiri itu sebenarnya untuk lampu darurat ya. Makanya lampu double kuning kanan kiri berkedip seperti itu. Kalaupun hanya untuk penanda kendaraan itu ada ya, berjalan karena tertutup hujan dan juga kabut, saya rasa lampu senja, lampu kota itu sudah cukup terlihat seperti itu. Nah, kan tapi kalau dengan hazard dihidupkan, apakah benar itu kendaraan sedang keadaan darurat ya? Ya, jadi kalau secara fungsi dan aturan menghidupkan hazard di jalan tol seperti ini tidak perlu sebenarnya ya secara aturan, tapi hanya saja di lapangan para pengemudi dengan sengaja menghidupkan tersebut ya lampu hazard. Nah, kalau secara pribadi saya sendiri ya sebenarnya tidak perlu, karena hanya membingungkan pengendara lain yang di belakangnya. Seandainya kita mau mendahuluinya jadi membingungkan. Nah, langkah baiknya seandainya menghidupkan hazard, harusnya mereka berjalan pelan di sebelah kiri. Otomatis pengguna jalan yang lain yang berkecepatan lebih tinggi akan mengambil lajur paling kanan. Kira-kira gitu. Contohnya bisa saja justru hanya sen kiri ya, sen kiri aja dengan terus ambil kanan. Nah, seperti itu. Tapi memang beda-beda ya pendapat lain. Apalagi di jalur lintas Sumatera itu beda lagi pemanfaatan untuk lampu hazard ya, atau lampu sen juga itu beda lagi. Nah, itu kan mereka banyak yang menghidupkan lampu hazard dengan berkecepatan tinggi seperti itu.
ada juga yang di saat di perempatan menghidupkan. Nah, kalau di perempatan saya rasa masih bisa dipahami. Karena gini, di perempatan itu kadang driver ada juga yang mendadak menentukan arah kendaraan. Harusnya belok kiri, tapi akhirnya mengambil keputusan untuk belok kanan. Nah, makanya sebelum mendekati perempatan biasanya dihidupkan lampu hazardnya ya. Nanti setelah ditentukan arahnya baru mengarahkan seinnya untuk membelokkan kemana ya tadi. Karena lampu sein sendiri itu sebenarnya manfaatnya hanya untuk memberitahu ke pengendara lain arah pergerakan kendaraan ya. Arah pergerakan kendaraan mau kemana, mau geser ke kiri atau geser kanan. Nah, seandainya mau geser ke kiri, kendaraan geser ke kiri, itu otomatis seinnya ke kiri. Nah, untuk geser ke kanan, seinnya ke kanan. Jadi biar memberi isyarat kepada pengendara lain. Karena driver tidak mungkin ya berteriak-teriak, awas belok kiri, awas belok kanan. Ya dengan lampu tanda isyarat itu kita gunakan sebagai pemberi tanda arah pergerakan kendaraan itu. Jadi secara fungsi seperti itu ya. Ya ini hanya pendapat saya saja. Seandainya berbeda pendapat ya monggo. Tapi secara kenyataannya dan nyata ya bukan hanya ikut-ikutan ya, ikut-ikutan dengan lain. Karena saya sendiri membawa secara langsung dan mengetahuinya secara langsung. Ketika membawa kendaraan ya mau mendahului, alangkah baiknya juga kita menghidupkan sen ke kanan ya, karena pergerakan kendaraan kita kalau mendahului di sebelah kanan otomatis kita memberi isyarat yang di belakang. Kalau ada ataupun tidak ada, baiknya kita hidupkan ya, karena kadang tidak tahu. Nah kebetulan ini di kilometer berapa ini? Kilometer 727 ya. Hujan semakin deras, jarak pandang juga terbatas ya. Untuk kecepatan hanya rata-rata 60 sampai 70 km ya. Ya mungkin ada yang bisa sampai 100 juga ada. Kebetulan untuk jalan tol ini hampir 90% cor ya. Jadi menurut mungkin anggapannya nggak terlalu licin. Tapi demi antisipasi sebenarnya antisipasi pun tidak boleh berlebihan. Contoh ini truk ini engkel ya, ini engkel dari tadi menghidupkan lampu hazard. Saya rasa harusnya dia kalaupun lampu kota sudah cukup seperti itu. Oke, ini hanya sekedar cerita mengenai perjalanan di jalan tol ya, bisa jadi untuk semacam nambah ilmu aja, ilmu pengetahuan penggunaan kendaraan di jalan tol. Oke, sepertinya kita mau istirahat sejenak di rest area. Kita juga belum sholat asar. Ini kita mau sholat asar dulu sekalian isi bahan bakar di kilometer 726. Nah, rest area 726B. Nah, memang tempat ini sering ya untuk mampir sebelum melanjutkan perjalanan. Oke Mas Agung, saya pengen tanya sedikit mengenai pemanfaatan lampu hazard. Nah, Mas Agung sendiri kan SIM-nya beda B2 B1 umum lah katakanlah. Udah banyak pakai bis juga sering berkali-kali. Pengalamannya juga, jam terbangnya juga tinggi. Nah, kebetulan ini kan hujan deras tadi ya. Hujan deras. Jarak pandang kita terbatas. Memang sih hanya sekitar 50 sampai 100 meter. Ya. Nah, kalau lampu hazard dihidupkan saat jalan kenceng gitu, menurut Mas Agung perlu nggak sebenarnya? Nggak perlu. Nggak perlu. Kenapa Mas Agung? Ya, malah mengecoh yang di belakangnya. Mengecoh ya berarti. Maksudnya
itu antara berhenti atau jalan nggak tahu. Nggak tahu. Kalau menurut saya seperti itu ya. Jadi mending nyalakan lampu kota saja udah cukup. Udah kelihatan ya itu. Udah ya? kelihatan. Dan pemanfaatan untuk lampu hazard sendiri apa sih sebenarnya? Ya itu kalau setahu saya, menurut pandangan saya ya itu digunakan untuk darurat saja. Mungkin berhenti, ban bocor atau kerusakan mesin di pinggir jalan lah pokoknya lah, tidak hanya di jalan tol. Setahu saya seperti itu. Seperti itu ya. Oke. Berarti Mas Agung hampir sama dengan saya. Karena kalau lampu hazard nyala itu kita yang di belakang itu bingung antara berhenti atau jalan, karena jarak membingungkan kita ya? kan terbatas. Ya. Gitu ya. Oke, siap Mas Agung, terima kasih pendapatannya. Nah, seperti itu ya kira-kira soal lampu hazard. Nah, sekarang saya tanya langsung dengan Mas Endra. Nah, Mas Endra sebenarnya katanya SIM-nya sudah B2 ini katanya Indra. B2 sudah jadi, Mas? Udah. Wah, mantap. SIM-nya. Mas Indra SIM-nya udah B2 kan, berarti otomatis jam terbangnya cukup tinggi. Nah, ini saya tanya soal pendapat mengenai penggunaan lampu hazard di jalan tol di saat hujan deras seperti tadi. Gimana pendapatnya? Secara pribadi aja lah. Saya pribadi tidak begitu cocok. Nggak begitu cocok ya? Kenapa? Karena itu hazard itu kalau yang saya tahu untuk emergency atau darurat. Oh gitu ya. Selama mobil itu bisa jalan kecuali diderek ya, kecuali ditarik ada emergency. Pokoknya yang berhubungan dengan emergency, kalau saya nyalain. Kalau tidak berhubungan dengan emergency, walaupun hujan deras, yang penting lampu depan belakang nyala udah cukup. Oke, siap. Berarti sama juga dengan pendapat dengan saya. Oke, terima kasih Mas Hendra. Nah, begitu ya pendapat dari sejumlah teman driver mengenai penggunaan lampu hazard di saat di jalan tol hujan deras, cukup deras ya. Karena memang pemanfaatannya hanya untuk keadaan darurat saja ya. Kalau dibilang biar kelihatan kendaraan lain, saya rasa lampu-lampu yang diberikan kendaraan di bagian depan atau belakang itu saya rasa sudah cukup kelihatan ya. Karena misalnya lampu dari belakang ini ya, lampu kota dihidupkan, itu sudah didesain khusus dan sudah dipikirkan oleh ahlinya mendesain kendaraan ini mengenai pemanfaatan atau fungsi dari lampu-lampu yang di belakang. Ya, seperti itu ya kira-kira untuk cerita hari ini. Oke, terima kasih sedulur. Semoga cerita-cerita ini bermanfaat. Ya, oke, kembali lagi kita lanjut perjalanan menuju Yogyakarta. Ya. Setelah tadi kita makan bareng bebek songkem ya bersama teman-teman ya. Lanjut. Nanti kemalaman bebek songkemnya ada.